Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dian Widi Astuti, Fanny Berlian, Oktavia Novanti, Rini Setiawati, dan Rian Aditya akan mempresentasikan materi yang akan kami bawakan. Persamaan diferensial linear orde 1. Bentuk standar persamaan diferensial biasa orde 1 yaitu dy per dx sama dengan fxy. Jika fxy pada persamaan 1 dapat ditulis sebagai fxy sama dengan pxy ditambah qx atau y aksen ditambah pxy sama dengan qx, maka persamaan diferensial biasa orde 1 disebut persamaan diferensial linear orde 1. Solusi persamaan diferensial tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan faktor pengintegralan. Perhatikan, y aksen ditambah pxy sama dengan qx. Mu x y aksen ditambah mu xy sama dengan mu x qy. Mu x y aksen ditambah mu xy dikurang mu x pxy sama dengan mu x qy. Mu x y aksen ditambah mu xy ditambah mu x px dikurang mu aksen xy sama dengan mu x qy. Jadi dapat diperoleh persamaan mu x y aksen sama dengan mu x qx, maka solusi persamaan diferensial tersebut dapat ditentukan dengan mengintegralkan kedua ruas. Agar diperoleh mu x y aksen sama dengan mu x qs, haruslah mu x px dikurang mu aksen x sama dengan 0. Px sama dengan mu aksen x per mu x sama dengan d per dx ln mu x. Ln mu x sama dengan integral p x dx plus k. Dengan ketentuan khusus untuk k sama dengan 0, maka mu x sama dengan e pangkat integral px dx. Dalam hal ini, fungsi mu disebut faktor pengintegralan. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan faktor pengintegralan perlu diperhatikan: 1. Periksa apakah persamaan diferensial dalam bentuk y aksen plus pxy sama dengan qx dengan ketentuan koefisien y adalah 1. Yang kedua, periksa apakah setelah dikalikan dengan mu x dapat diperoleh bentuk mu x y aksen sama dengan mu x gx. Diferensial x dy per dx dikurang 2y sama dengan x pangkat 3 cos 3x. Oke, yang pertama kita perhatikan bahwa jika x dy per dx dikurang 2y sama dengan x pangkat 3 cos 3x, itu kita bagi dulu dengan x, sehingga nanti akan membentuk persamaan bentuk linear yang seperti ada tanda panahnya ini, dy per dx plus fxy sama dengan g dalam kurung x yang ada tanda panahnya ya teman-teman. Untuk ini bisa didapatkan x sama dengan ln min 2 per x dx, itu karena dy per dx nya adalah turunan pertama, lalu yang 2 per x min 2 per xy itu kita kalikan dengan y, dan x pangkat 3 cos 3x itu adalah fungsi dari x nya, sehingga kita dapatkan x atau mu nya adalah e pangkat min 2 per dx sama dengan e pangkat min 2 ln x. Min 1 per x dx itu sama saja dengan min ln x. Jadi bisa dilihat di sini, integral min 2 per x dx sama dengan min 2 ln x. Lalu dari sini kita peroleh hasil x sama dengan x pangkat min 2. Dari mana diperoleh x pangkat ln x pangkat min 2? Itu kita perolehnya dari sini teman-teman. Jadi yang sebelumnya itu min 2 dikali ln x nya min 2 nya kita naikkan dulu menjadi pangkat, jadi ln x pangkat min 2. Nah, lalu di bawahnya hasilnya adalah x pangkat min 2, karena nilai dari ln x itu bisa dibilang 1 ya teman-teman. Jadi hasil dari e pangkat ln x
pangkat min 2 itu adalah X pangkat 2. Lalu X pangkat min 2 ini kita kalikan dengan soalnya tadi, yaitu kita kalikan dengan X dy per dx dikurang 2y sama dengan X pangkat 3 cos 3x. Kita kalikan, maka akan diperoleh hasil X pangkat min 2y aksen dikurang 2x pangkat min 3y sama dengan cos 3x. Nah, lalu sudutnya kita kalikan dengan x-nya agar didapat persamaan diferensial eksak. Nah, jika sudah dikalikan, maka kita perhatikan x pangkat min 2y aksen dikurang 2x pangkat min 3y sama dengan cos 3x. Dari hasil eksak tersebut, maka dilakukan diferensial terhadap x. Jadi, x-nya kita keluarkan dulu. Pada d per dx dalam kurung x pangkat min 2 y sama dengan cos 3x. Nah, bagaimana bisa dieksak? Karena x pangkat min 2 didiferensial terhadap x dan dikalikan y plus x pangkat min 2. X pangkat min 2 jangan diturunkan terhadap y saja, yang mengakibatkan sama dengan cos 3x. Oke, lalu kita kalikan ke kanan. Kita kalikan ke kanan maksudnya adalah d dikali x pangkat 2y dan dikali juga dengan cos 3x nya. Lalu integral d per dx terhadap x pangkat min 2y dan integral cos 3x. Sehingga diperoleh integral cos 3x dx sama dengan sepertiga sin 3x plus c. Oke, sehingga x pangkat min 2y plus c1 sama dengan sepertiga sin 3x plus c2. Lalu c1 dan c2 kita kumpulkan di kanan, lalu kita tulis saja dengan huruf c saja. Jadi x pangkat min 2y sama dengan sepertiga sin 3x plus c. Lalu yang x pangkat min 2 kita pindah ruaskan juga, sehingga kita hanya menyisakan y saja di sisi kiri, sehingga y sama dengan sepertiga x pangkat 2 sin 3x plus cx kuadrat. B. Persamaan diferensial dapat dipisahkan atau separabel. Persamaan diferensial biasa orde 1 y per dx sama dengan f x, y seringkali menguntungkan jika diubah ke dalam bentuk m x, y plus n x, y dy per dx sama dengan 0. Dalam kasus m fungsi dari x saja dan n fungsi dari y saja, maka diperoleh m x, y plus n x, y dy per dx sama dengan 0. Persamaan yang demikian disebut persamaan diferensial yang dapat dipisahkan atau separabel. Solusi dapat diperoleh dengan cara mengintegrasikan m x terhadap x dan n y terhadap y. Baiklah, contoh dari separabel. Carilah penyelesaian diferensial x kuadrat min 3y kuadrat dx min x pangkat 3 ya, itu maaf ada kesalahan penulisan, itu yang benar x pangkat 3 y min 5 dy sama dengan 0. Langkah pertama, kita pisahkan dulu variabel x dan variabel y-nya, sehingga menghasilkan x pangkat 2 min 3 per x pangkat 3 dx sama dengan y min 5 per y kuadrat dy. Lalu kita sederhanakan bentuknya sehingga menjadi x pangkat min 1 dikurang 3x pangkat min 3 dx sama dengan y pangkat min 1 dikurang 5y pangkat min 2 dy. Selanjutnya, kedua ruas kita integralkan sehingga diperoleh ln x plus 3 per 2x kuadrat sama dengan ln y plus 5 per y plus c. Sehingga c sama dengan ln x per y. Kenapa di sini ln x per y? Karena ln y-nya kan pindah ruas sehingga menjadi min. Jadi ketika ln x min ln y itu bisa dirubah bentuk menjadi ln x per y plus 3 per 2x kuadrat plus 5 per y-nya pindah ruas sehingga min 5 per y sama dengan c.